Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 160, yang terjemahannya kira-kira begini: siapa yang datang membawa hasanah, membawa kebaikan menghadap Allah, falahu, maka untuknya, asyru amthaliha, 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bisayyi'ah, dan siapa yang datang menghadap Allah membawa sayyi'ah, keburukan, kejelekan, kejahatan, fala yujza, maka tidaklah dia akan dibalasi, melainkan semisal atau seperti apa yang dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Bapak dan ibu-ibu, para hamba Allah, dalam rangka perjalanan kita menghadap Allah, dan memang kini kita sedang berjalan, orang yang sedang dalam safar menuju perjalanan panjang kita ke akhirat. Harus ada setiap hari di kepala kita sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan itu berakhir mati. Tapi mati bukan akhir segala-galanya. Mati hanyalah proses perpindahan daripada alam dunia kepada alam barzakh. Mati bisa dikecilkan akhir dunia, tapi awal dalam kehidupan berikutnya. Setelah mati belum berhenti. Berhentinya perjalanan kita tiba di akhir, namanya akhirah. Akhirah adalah yang paling akhir, ujung sekali. Maka dikecilkannya akhirah karena tidak ada setelah itu lah, habis. Di dunia akhirat. Awak sering baca akhirat kan? Akhirah, yang paling akhir, tidak ada ujung. Mati bukan akhir. Akhirnya akhir kehidupan dunia. Tapi akhir adalah proses perpindahan dari satu alam ke alam berikutnya. Baru berakhir perjalanan kita ketika kita lah bertemu, bersua, berjumpa dengan Allah. Namanya liqa Allah. Bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, bersua dengan Allah. Mulaqih, pasti kamu akan menemuinya. Nah, dalam perjalanan kita menuju akhirat, untuk bertemu dengan Allah, dipanggil menghadap Allah, mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan, ditanyai, disidang, diadili, lalu diberi balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dari perjalanan kita ke menyelamati
Karena kita hanya beramal, berkarya, berbuat, menyelamati. Setelah mati tidak boleh. Bagi kita ni hidup kini masih ada waktu. Masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk bersiap dan berbekal. Menyelamati itu ada orang nampak banyak kebaikan, ada orang nampak banyak dosa. Sehingga ada orang membawa kebaikan, ada orang membawa dosa. Namanya man ja'a bil hasanah wa man ja'a bis sayyi'ah. Surah Al-An'am tadi, Al-An'am surah ke-6 ayat 160. Ja'a bil hasanah, ja'a bis sayyi'ah. Ja'a datang, ja'a bi datang membawa. Datang membawa hasanah, datang membawa sayyi'ah. Datang membawa kebaikan, datang membawa keburukan menghadap Allah. Nanti kita dikumpulkan di suatu tempat namanya mahsyar. Kemudian dihisab, dipanggil, disidang. Ketika kita nanti dengan datang membawa hasanah, datang membawa sayyi'ah. Perjalanan kita menuju akhirat, jangan sampai kita membawa beban-beban dosa. Beban-beban dosa, di mana dosa itu disebut dengan beban. Dalam bahasa Al-Quran namanya wizrun, wizr. Bahwa seseorang nanti akan memikul dosanya sendiri. La taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa, nya kami pikul dosa sendiri, dan dosa orang lain tidak dipikul, kecuali nya namanya orang yang berdosa. Nah, kita fokus ke dosa apa? Dosa disebut dengan wizrun. Waw, zai, ra. Wizr. Jamaknya auzar. Secara bahasa arti wizrun, wizrun waw zaira artinya beban. Beban yang dibawa, beban yang dipikul namanya wizr. Orang yang membawa beban, orang yang memikul beban wazir. Wazir. Seseorang akan memikul beban dosanya sendiri. Kemudian yang kedua, dosa itu disebut juga dengan asqal. Sakrun asqal. Saqaf lab. Artinya beban berat. Dua mah, memikul beban berat. Mereka akan membawa, memikul beban berat dosanya. Dari situ dapat kita paham, dosa itu adalah beban berat yang kita bawa. Makin banyak dosa, makin banyak keburukan yang kita bawa, makin banyak beban. Orang mati itu butuhnya kepada ampunan dosa. Setiap kali kita mintakan ampun, jika Allah kabulkan, bebannya berkurang. Beban berkurang. Setiap kali orang berdosa, bebannya bertambah. Jadi ada orang, termasuk awak, setiap hari menambah beban. Kita kaji itu anan dosa. Dosa itu kan bahasa awak. Dosa cik, palo cik, bahasa awak. Kalau dalam Quran, tidak bisa dosa. Quran bahasa Arab kan? Dalam Quran nama dosa itu ismun atau zambun. Faghfir li zambi, faghfir li dhunubi. Zambun, zal nun ba, zambun. Arti zambun itu yang di belakang, ekor. Dikecilkan dosa ko dengan zambun,
Karena siapa saja yang melakukan suatu kemaksiatan, ada ekornya, ada buntutnya, ada akibatnya. Buntut, ekor, akibatnya siksa, dosa, siksa, azab, laknat, kutuk. Maka benar molahnya maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran dengan dosa, karena ada buntutnya, ada ikuan, ada maru, ada akibat. Kita tarik kesimpulan. Siapa saja yang melakukan pelanggaran, tidak taat, perintah dilanggar, larangan yang tidak diikuti, dikecilkan orang ko berdosa. Setiap dosa pasti ada akibat. Ada sanksi, ada siksa, ada hukuman. Bagaimana caranya supaya dosa itu deknya beban yang dipikul berkurang, jangan tambah, minta ampun. Minta ampun, siapa menape ampunan dapat maghfirah. Ampunan dosa yang Allah berikan meringankan beban. Baik kita sendiri yang minta ampun ataupun orang lain. Ya, baik kita sendiri yang minta ampun ataupun orang lain. Contoh, jika kita mintakan ampun kepada Allah, orang gaib kita nalah meninggal, beban-bebannya berkurang. Kesusahannya, penderitaannya, kesengsaraannya di alam sinan berkurang. Setiap kita minta ampun. Bahkan derajatnya makin naik. Itu yang dipesankan Nabi kepada salah seorang sahabat ketika sahabat bertanya, adakah tersisa bagiku perbuatan baikku untuk orang tuaku? Kata Rasulullah menjawab, istighfarulahuma. Engkau mintakanlah ampun kepada Allah untuk dua orang tuamu. Karena setiap kali engkau mintakan ampun kepada Allah untuk dua orang tuamu, bebannya berkurang. Kesengsaraannya, penderitaannya, ikap dan sisanya makin berkurang. Dengan begitu, kalau kita punya orang tua yang meninggal, setiap kali kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita, makanya makin membahagiakannya. Dan orang tua itu mengharap gitu untuk memintakan ampun. Karena apa? Orang nalah mati tidak bisa minta ampun lah. Tidak bisa lah. Dalam salat jenazah kita mintakan ampun. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkan dosanya. Timbul pertanyaan, bagaimana kau doa kita ketika salat jenazah minta ampun karena berdosa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang sedang kami salatkan kuha. Kalau sungguh-sungguh, kalau serius, penuh harap dan yakin orang yang mintakan ampun kuha dan mengertinya, pahamnya apa yang dibacanya, berdampak kepada jenazah. Kan tak semua orang yang salat jenazah lo mengkuih doanya dah. Kan tak semua orang salat jenazah lo mengerti dan dimintanya dah. Maka makin banyak orang yang ikut salat jenazah, seperti di Makkah, di Masjidil Haram, seperti di Madinah, di Masjid Nabawi, maka makin bagus. Sebab sebanyak itu orang memintakan ampun kepada Allah. Berjuta. Maka makin terus kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang yang sudah mati, makin ringan. Kecuali dosa-dosa yang tidak bisa Allah ampunkan, yaitu dosa kezalimannya. Dosa kezaliman kita kepada orang lain, kepada makhluk lain, tidak bisa kita mintakan ampun kepada Allah. Karena dosa-dosa kepada orang lain itu harus minta maaf, minta rela. Menzalimi orang, menyakiti orang, menipu orang, mengecoh orang, mengkhianati orang, merampok, merampeh, menderita orang, sengsara orang. Bahkan ada orang mati, orang gara-gara awak. Itu tidak bisa kita ampunkan.
Harus berrela-rela. Akulah kezaliman yang di akhirat nanti melamakan, menyengsarakan. Zalim ketiga, zalim kepada Allah, puncaknya syirik. Puncaknya syirik. Itu tergantung dengan Allah. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Pelanggaran-pelanggaran kita, kebangkang kita, kedurhakaan kita kepada Allah, tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar perintah Allah, itu namanya zalim kepada Allah. Puncaknya syirik. Jika Allah berkenan, Allah ampunkan, dan Allah Maha Pengampun. Zalim yang kedua, zalim kepada sesama. Apa zalim kepada sesama? Melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, sikap-sikap atau ucapan-ucapan yang mengakibatkan orang menderita, sengsara, teraniaya. Kalau itu tidak bisa Allah ampunkan. Dalam sekian banyak riwayat dikatakan baru bisa diampunkan, dimaafkan Allah kalau orang itu merelakan. Kalau orang itu memaafkan. Makanya dipesankan Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, siapa saja yang melakukan suatu tindakan kezaliman, mazlamah, siapapun yang melakukan tindakan kezaliman, maka minta maaflah ketika hidupku. Berikanlah lagi amanah-amanahnya, hak-haknya, minta rela, minta maaf, dan segala macam. Kalau dia saling memaafkan, aman gitu. Kalau tidak, jika tidak, nanti di akhirat sana ketika bertemu dengan Allah, maka harus dibayar kezaliman itu. Pembayarannya adalah amal-amal saleh. Gitu. Pembayarannya amal-amal saleh. Amal saleh, salat, puasa, dan segala macam diambil. Karena itu kezaliman la yatruku. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan, tapi pasti diperkarakan. Itu makanya salah satu daripada orang yang paling lama nanti dihisab, di sidang, diadili, diminta menjawab pemimpin. Karena pemimpin akan memimpin sekian banyak orang. Sekian orang menuntut, sekian orang menagih, sekian orang yang hak-haknya tidak dipenuhi, sekian orang yang dizalimi, dianiaya, dikhianati, ditipu, wah macam-macam. Lama sekali pemimpin. Apalagi se-Indonesia orang ditipu misalnya. Dikhianati, dicurangi, diambil hak-haknya, dirampas, itu lama sekali menderita. Kezaliman yang celai, kezaliman kepada diri sendiri, melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang kita menanggung akibat. 3 kezaliman. Balik ke kaji pangkah. Kalau kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, berdampak, sangat besar dampaknya. Setiap kali kita memintakan ampun kepada Allah, misalnya membaca Rabbil fili wali walidai, warhamhuma kama rabbayani saghira, atau bacaan lain seperti Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, atau doa Nabi Nuh, Rabbil fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minil mu'minat. Setiap kali kita memintakan ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, seduh, penuh harap dan yakin, berpengaruh kepada orang yang sudah mati. Lebih-lebih kepada orang tua. Lapang, ringan. Kenapa? Tadi kerja wajah. Dosa itu beban. Dosa itu beban berat yang dibawa, yang dipikul. Itu bermula saja orang mati, yang kita mintakan kepada Allah adalah itu. Pernah kita sampaikan dalam kajian zuhur risiko dalam beberapa bulan yang lalu. Baru saja orang mati, Nabi sendiri ketika menutupkan mata salah seorang sahabat yang terbelalak, namanya Abu Salamah, yang bila mintakan, ya Allah, Allah maghfir li Abi Salamah.
Ya Allah, ampunkan dosa si Abu Salamah ko. Sebab yang meninggal Abu Salamah. Ampunkan dosanya, baru saja meninggal. Matanya katih. Karena mata itu mengikuti kemana perginya ruh. Kata Nabi, Allahumma firli Abu Salamah, Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan dosa Abu Salamah. Itu sahabat. Salat jenazah, Allahumma firlahu. Mintakan ampun lagi. Ketika mayit dah dipendam, dah dimasukkan ke lahat, lalu lahat ditutup, ditimbun, dah selesai biko, dia tanda, kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun oleh kamu kepada Allah untuk saudara kamu yang dipendam, yang dikubur. Dua yang diperintahkan Nabi, mintakan ampun satu, mohonkan kepada Allah agar mantap, diberi kemampuan kekuatan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Istaghfiru li akhikum, mintakan kepada Allah ampunan untuk saudaramu yang dipendam ini. Fas'alu lahu tatsbit, mintakan pula kepada Allah agar mantap, mampu, diberi kekuatan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Makanya kita mintakan ampun. Jadi minta ampun ke banyak untuk orang sudah mati. Kan 3 situasi tadi. Ketika kita ziarah kubur pun kita minta ampun. Bacalah doa yang kita baca ketika ziarah kubur yang diawali dengan assalamualaikum. Nanti ada kalimat-kalimat minta ampun. Kalau begitu, awak masih hidup kok masih bisa minta ampun. Tapi orang mati hanya menunggu. Awak kalau lah mati menunggu apa? Kalau ada nang kami mintakan ampun kepada Allah, anak kita kah, istri kita kah, suami kita kah, murid-murid kita kah, kawan-kawan kita kah, atau siapa saja yang mengkhususkan doa permintaan ampunnya kepada Allah untuk kita. Dan kita tidak bisa apa-apa. Hilang, putus semua. Inqata'a amaluhu, putus amalannya, habis amalannya. Kecuali amalan-amalan yang pernah dilakukannya ketika hidup, yang tetap mengalir balasannya, pahalanya, ganjarannya kepadanya setelah mati. Jadi dengan begitu, siapapun termasuk kita sangat butuh ampunan. Sehingga orang yang mendapat ampunan itu disebut dengan orang yang memperoleh keberuntungan. Namanya, ini memperoleh al-faizun namanya. Ulaika humul faizun. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah dia keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan sangat besar itu dapat ampunan. Dapat ampunan Allah, selamat dari neraka, masuk surga. Disebut dalam Al-Quran namanya Al-Fawzul Azim. Pak kini ko hidup kah? Kini ko nak merasa amik nak. Termasuk ambo lah, nak merasa amik maksud kita punya baban-baban. Tapi setelah kita mati baru tarasa kita. Baru kita mengerti bahasa pentingnya kita banyak istighfar. Nabi sendiri, andai beliau bersalah, Allah telah ampunkan dosa beliau. Tapi beliau telah dijamin tidak salah. Dijamin oleh Allah tidak salah. Andai bersalah pun lah diampunkan. Beliau setiap hari dalam sekali majlis duduk muria ukhwah, Nabi 100 kali minta ampun. Kenapa beliau? Beliau mengajari kita. Yang paling banyak itu kita baca satu hari antara lain minta ampun. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau gabung subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu perintah. Dalam salat pun ketika rukuk subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ketika sujud itu juga kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ketika duduk rabbighfirli. Habis salat
Astagfirullah. Betul. Sebab orang yang tidak dapat ampunan, kata Nabi Adam, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak ampuni kami ya Allah, dan jika engkau tidak beri rahmat kami ya Allah, pasti kami merugi. Dan tidak ada lagi kerugian yang lebih besar selain daripada orang yang tidak dapat ampunan. Balik kita ke Jepangka. Ke Jepangka gitu juga, bahwa dalam perjalanan kita menuju akhirat, dan memang kita kini sedang dalam perjalanan, ada posko-posko yang akan kita lalui. Nanti enggak nolai mati cek, kiamat cek. Nanti enggak mati kiamat. Setelah mati di barzah kita. Kita dia gambaran sangin bagi nala tahu ya untuk mengenalah. Sejak kita di rahim ibu, posko yang dilewati lahir. Awak lah lahir kau. Lalu hidup sekian lama. Mabian umur. Ini ko ada umur nala lari sanjo. Mabian umur. Abi umur poskonya mati lah. Setelah mati kita berada di barzah. Terus tinggal posko cek lain, kiamat. Setelah kiamat kita lah tiba di wilayah akhir namanya, bernama hari yang akhir. Bertemu, bersua, berjumpa dengan pengadilan Allah. Selesai pengadilan, selesai hisab, dibagi dua. Ada nang ke neraka, ada nang ke surga. Nah, di mana awak berakhir? Apakah di surga atau di neraka? Kita tak tahu. Cuma kita teruslah berdoa, teruslah memohon, teruslah minta, teruslah berbekal, teruslah beramal agar kita berakhir di surga. Tidak bisa kita nunjuk orang. Yang bisa nunjuk orang itu Nabi. Nabi Allah beri wewenang untuk menunjuk orang. Kau calon surga. Kau Allah janjikan surga dan awak tidak. Sebagaimana kita nak boleh menunjuk orang. Kau penghuni neraka. Kau penghuni neraka nak boleh. Tidak boleh, kau balik kawak. Itu perjalanan kita. Nah, perjalanan kita menuju mati akhirat, akan juga ada di antara kita yang satu hari menambah baban. Baban bare itu dosa. Ada satu hari kita nak membawa bekal. Bekalnya kebaikan. Nak lapih dia dan dua konoga. Hasanah cik, sayi'ah cik. Caranya kita mengurangi baban. Baban dosa. Caranya minta ampun. Perseringlah. Acok-acok lah minta ampun. Dan kemudian banyak-banyak melakukan amal saleh. Sebab setiap amal saleh yang kita lakukan bisa menghapuskan kesalahan kita. Contoh, kita duduk kini di masjid, menengah atau tidak menengah, pokoknya duduk di masjid. Lain niatnya untuk mengharapkan ridha dan balasan Allah. Apa itu dosa kita? Malaikat ikut mendoakan. Kan, duduk di sikwa, menengah atau tidak menengah. Lain duduk aja di masjid. Motivasinya, niatnya, tujuan ke masjid. Lain untuk iktikaf, untuk beribadat. Selama itu dihapuskan dosa. Sampai keluar masjid. Karena duduk di masjid amal saleh. Mendengar kaji amal saleh. Selama kita beramal saleh, dihapuskan dosa-dosa. Dalam sekian banyak ayat dan dalam sekian banyak hadis dan riwayat, kesimpulannya
amal-amal saleh dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kemudian alai sabar. Setiap kita ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, sabarlah. Kalau kita sabar, mengulangi dosa-dosa. Ketika kita sakit, kita tidak mengkutuk dan tidak mencela sakit. Justru kita terima, hapus dosa kita. Sakit menggugurkan dosa-dosa. Bersedekah menggugurkan dosa-dosa. Jadi terlalu banyak cara-cara kita untuk mengurangi beban dosa. Beban dosa, ada langsung kita minta ampun kepada Allah, ada dengan lewat amal saleh dan perbuatan-perbuatan baiklah, atau orang lain yang mintakan ampun. Kita selaku kita beriman lah, dan selagi beriman lah dapat doa. Yang pertama kali nama doa kita Nabi Nuh. Nabi Nuh beliau berdoa untuk kita. Bunyi doa beliau adalah Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Dalam surah Nuh, ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa orang tuaku, ampunkan dosa siapa saja yang datang bertamu berkunjung ke rumahku, ampunkan dosa kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Masuk gitu. Alulaya gitu lah, nenek moyang gitu. Bahkan Nabi Muhammad pun alulaya lah. Karena Nabi Nuh adalah rasul pertama setelah Nabi Adam. Dan kita adalah keturunan orang-orang yang menumpang kapal. Dimintakan ampun kepada Allah oleh Nabi Nuh. Doa Nabi makbul. Dari beriman kita. Dan kitalah dimohonkan ampunan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah untuk kita nan hidup ka. Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Ibrahim. Atau doa orang mukmin di mana saja berada kalau mereka berdoa. Seperti doa mereka yang sering kita dengar itu. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu doa kaum mukminin. Atau doa yang dibaca oleh imam-imam kita, Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau serius, sungguh-sungguh, penuh harap dan penuh yakin orang-orang itu berdoa, itulah masuk ampunan. Tinggal kita oleh pabanyaklah minta ampun. Pabanyak minta ampun mengurangi beban-beban, karena nancako orang akan memikul beban dosanya. Dan dia tidak akan memikul beban dosa orang lain kecuali ia menyebabkan orang lain berdosa. Dan seseorang tidak akan memikul beban orang lain kecuali ia yang menyebabkan orang lain berdosa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam surah Fatir, surah ke-35 disebutkan, dan tidak akan memikul orang yang berdosa dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 8 balik. Dan bagaimanapun orang yang berdosa itu, dia ingin agar supaya orang lain memikul dosanya, tidak mau orang lain. Walaupun orang lain itu orang yang paling dakiknya, walau kana dha qurba. Untuk itu jangan percaya kalau ada orang mengecek dan pikul ada seorang. Dan jamin, tak, jangan percaya. Allah bilang tak bisa. Dalam surah Al-Ankabut pun agak sama ayatnya berbunyi. Intinya adalah seseorang tidak akan memikul dosanya orang lain. Dosono se, dosono miang, dosono saja tidak terpikul. Lalu anulah mengecek. Kalau berdosa, biarin tanggung dosa orangnya. Dosa gua biarin jamin, tidak bisa. Bagaimana bisa? Dosono miang tidak terpikul. Nyata bawa dia.
Kecil kaji orang tua siswa kau berdengar-dengar lah. Ada mai ko nambarik ketika diusuang. Dibawa ada naringan. Kaji guru-guru kita nan siswa dan boleh masuk le ko. Bang ko bare ada nambarik mai ko. Bisa jadi. Badannya dah gadang. Nyali nak gapuak boyok dah. Pi mai-nya bare kan bisa jadi. Bisa jadi dirasakan berat beban dosa itu kepada orang mikul, bari mikul. Bisa jadi ada yang ringan dipikul, Kenapa bisa jadi? Ya kan boleh masuk keterangannya lah. Bahasa orang yang balik ku dosanya balik loh. Cuma kan kemungkinan. Kenapa begitu? Orang yang mati ko ketika jenazahnya diusung dibawa ke kubur, kalau orang-orang berdosa, namanya orang fajir, pelaku dosa besar, dia meminta, rohnya meminta supaya jangan dibawa jasadnya itu ke kubur. Itu dalam sekian banyak hadis. Dijelaskan oleh para ulama dan disyarahkan. Kata mereka, aina tazhabun, aina yadhhabun. Kemana kalian nak bawa? Jangan bawa. Bawa itu, begini. Ketika jenazah diusung, rohnya kanlah berada di situ. Kita ulang kaji lamu zabanta, ketika roh dicabut keluar, nah diambil roh siko oleh malaikat. Lalu roh cako dibawa oleh malaikat menghadap Allah. Melewati lapis-lapis langit yang banyak. Ada yang diterima dengan baik, ada yang tidak. Dikembalikan balik ke bawah. Ketika roh cako balik ke bawah, dibawa oleh malaikat, bisa jadi awak sedang tu ketika itu sedang mensalatkan. Bisa jadi sedang memandikannya, lalu situ balik. Lalu ketika jenazahnya, jasadnya diusung ke kubur, roh cako mengiringi dengan malaikat. Kalau orang baik-baik ketika hidup, roh cako bilang, qaddimuni. Segerakan antar jasadku. Karena ingin capek selesai prosesnya. Tapi celakalah orang yang tidak seperti itu. Dia bilang aina tazhabun, aina tazhabuni atau aina yadhhabuni. Kemana kalian hendak bawa? Kemana kamu hendak bawa? Intinya jangan bawa. Kata roh. Nah, dalam hadis itu dikatakan semua yang ada di situ mendengar, kecuali pengusungnya. Kalau tukang usung kau menangalah nak maunya usung. Itu kalau musuh mai ya. Tarangani gitu. Roh cako bilang, jangan bawa, menjerit-jerit, meminta-minta supaya jasadnya jangan diusung. Tarangani gitu na mikua, nama gitu mikua, takut ya gitu miku. Yang tak mendengar cuma dua, jin cek manusia cek. Semua jin kan mengalami yang sama. Kenapa? Itu cekah, nya diiringi oleh roh. Nah, ketika rohnya jasadnya lah dimasukkan ke lahat, lah ditimbun, roh masuk ke jasad melalui selakapan untuk melanjutkan proses pertanyaan kubur. Ketika itulah ada nambari dibawa. Ada kuburan sampai kan? Ada kuburan angin. Itu kan gambaran-gambaran. Nah, supaya jangan panjang nak kaji kita melalak, yang kembali kita fokus pada dia. Bahwa kita pasti, sabana pasti gitu, akan menjumpai Allah. Bisa tidak? Pasti. Akan bertemu dengan Allah. Dalam ayat-ayat dijadikan seperti itu. Innaka kadihun ila rabbika qadham famulaki. Hai manusia, engkau tu bersusah payah
dalam mengisi hidup ini bersusah payah. Ada yang susah payah untuk kebaikan, ada yang susah payah untuk kejelekan. Kadihun ila rabbika, dalam rangka menuju Tuhanmu. Famulaqih, pasti engkau nanti akan berjumpa dengan Tuhanmu itu. Kan begitu dalam ayat surah Amma. Bahwa hai manusia, engkau dalam rangka menuju kepada Tuhanmu. Bersusah payah, surah Insyiqaq ya, juz Amma Insyiqaq. Kita bacakan, ya ayyuhal insan, ayat ke-6, wahai manusia, sesungguhnya engkau, hai manusia, kadihun, bersusah payah mencurahkan segenap potensi yang kau miliki. Ada yang susah payah dalam kebaikan, ada yang susah payah dengan kejelekan. Ada yang susah misalnya untuk mencari bekal, ada yang susah payah untuk menambah dosa. Ila rabbika, dalam rangka menuju Tuhanmu. Famulaqih, maka nanti engkau pasti menyumpai Tuhanmu itu. Dan engkau nanti akan menyumpai hasil apa yang engkau susah payahkan itu. Adik kita dalam rangka kesinan, dalam surah Al-An'am awal tadi kita baca ayat 160, hendaknya kita datang dalam perjalanan kita, datang menghadap Allah membawa bekal-bekal, membawa persiapan-persiapan, supaya kita di hari saat kita bertemu dengan Allah, ada yang kita bawa, kita hadapkan kepada Allah. Sementara ada orang yang datang membawa dosa-dosa, bukan dosanya sendiri, termasuk dosa-dosa orang lain yang pikul. Dosa lain yang pikul apa? Inyo yang menyebabkan lain berdosa. Dan inyo kami kuat. Di antara dosa orang yang dipikulnya lah dosa yang menyebabkan inyo yang menyebabkan orang yang sesat. Inyo yang mengejarkan kesesatan. Termasuk memviralkan zaman kini kan zaman viral lah, membagi-bagi tontonan, tulisan yang salah. Maka siapapun yang menyebabkan lain atau yang mengantarkan orang lain atau menunjukkan orang lain berdosa, dia memikul dosa orang itu. Maka jadilah orang nanti menghadap Allah membawa dosa sendiri dan membawa dosa lain, dan ditambah lo dosa yang diwariskannya. Seperti perintis-perintis kejahatan. Disebutkan bahwa sampai kini Qabil berdosa, Qabil. Karena Qabil yang merintis pembunuhan pertama kali. Maka siapapun yang melakukan pembunuhan berarti yang melanjutkan rintisan Qabil. Maka sampai kini sia saja nama mati, sia saja nama membunuh, dosanya dipikul oleh Qabil di samping si pelaku sendiri. Si A membunuh, si A berdosa, tapi si A membunuh, dia mengikuti rintisan si Qabil juga berdosa. Nah, supaya gampang lah. Kita buka suatu tampe di mana tampe itu dipakai orang untuk berjudi, untuk minum tua. Di situ nado lah. Di kampung itu ada nado tampe atau lapau atau tampe orang minum, tampe bampu, tampe berjudi, tampe minum. Lalu nado lah. Kita rintis membuka lapau di sana. Mati kita. Sampai kini lapau itu masih ada. Maka kita nak mati nangguang. Kecuali kita lah tobat. Tobatnya dipunah lapau kau. Bekal lapau atau tukar isi lapau. Anak yang mengerti itu, kalau nyo mewarisi lapau atau toko mengertinya, bayi limunya, maka cepet-cepetnya tukar isi lapau. Yang mintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya lah merintis dan buruk. Kalau tidak, terus mengalir. Itu satu contoh. Kan satu contoh. Buat satu contoh yang lain. Bahaya merintis keburukan. Bahaya merintis kejelekan.
So perintis akan terus mendapat analah dirintisnya. Begitu juga kebaikan, perintis kebaikan, pelopor kebaikan. Maka akan terus sampai kini perintis Masjid Raya mendapat pahala. Barang kita risiko. Kalau ambo siko dulu sejak tahun 86 lah siko mulu. Sampai berakhir ketika diakhiri. Sejak bujang-bujang kuliah lah di kantor bawah mo. Kawan-kawan mo sebagian lah meninggal di kantor bawah bujang-bujang. Lama kan. Sia orang-orang tua kita dan ikhlas dulu merintis pembangunan Masjid Raya. Balik tanahnya, merintis bangun. Kalau ikhlasnya sampai kini pahalanya akan terus. Tapi celaka dan merugilah orang tidak ikhlas. Habisnya. Haba mansuranya. Banyak kan lama Masjid Raya berkembang. Batuka-tuka pengurus. Ada batuka elok, ada batuka buruk. Yang bukan mengalaminya. Lalu diungkit-ungkitnya jasanya misalnya. Kau nak diden. Habislahnya. Patutnya mengalir kepada orang, tapi dibaca. Pertanyakanlah dulu keikhlasannya datang. Ini keikhlasan, habisnya. Maka beruntunglah perintis pelopor yang niatnya ikhlas, merugilah para perintis, para pelanjut yang niatnya tidak ikhlas. Kena lapeh abi ampok pulang aban Kadang-kadang dosa nak lapeh. Saya mau ungkit-ungkit, membilang-bilang, menyebut-nyebut jasa kebaikan kita. Cukuplah Allah saja beritahu. Ketika kita tidak ikhlas lah, ya rugilah kita. Rugi kita. Jadi kalau kamu saji kita tidak ikhlas, menjadi apa saja ya sia-sia lah. Itu perintis. Jadi kaji waktu itu datang menghadap Allah melalui mati. Jangan sampai kita satu hari menambah wizir beban dosa. Karena dikatakan dosa itu dengan wizir, karena wizir itu beban. Wizir. Wow zai. Tadilah kita mulai. Wow zai ra. Wizir. Membawa beban. Hendaknya setiap hari kita mengurangi beban, jangan menambah beban. Okay. Maka ambo nasihati diri ambo yang kita semua, orang-orang umur 60 katalah, ambo lah hampir masuk 60 lah. Setiap hari hendaknya dan dikurangi menengandaki, lulu kumuh-kumuh di badan. Jangan menambah kubang baru lu gitu. Kan ada orang tua, kau makin tua makin berkubang ya. Dicarinya kubang baru je lah, makin berlulu aja. Hendaknya kita nan tua-tua, termasuk mau menyeru diri ambo, meninggal, lulu tak menambah kubangan dah. Itu kubang kan. Tangan lulu nembok di badan, nang kumuh-kumuh daki-daki. Barang seorang suam berasia lah, sabuk al-kapai lah. Al-kapai lah, matahari lah. Jam bara ko 5:30 jam 5 atau lah hampir masuk matahari ke paraduannya kan. Tak mengurangi lah. Kau mau panggil diri ambo dan kita semua kan kebanyakan kita lah 60 lah sekolah. Kebanyakan kurang lagi lah. Jangan tambah je beban. Ada orang tambah tua makin ingin bebannya. Bahkan mencari beban banyak. Habis waktu kau berabi orang mencari beban baru. Kau kita jalankan kau indah. Barang nanti akan menuntut, barang nanti nak minta. Jadi kalau kaji kakira, ia mentu, tidak ada cerita lain. Tinggallah dan dunia kau lain untuk orang lain. Orang 60-70 tu agiah malah dunia kau kurang lain lah. Kalau ambo tidak mematang semangat untuk hidup ni gua. Tidak, mengenang mati lah. Orang lagi semangat untuk hidup kau remaja. Paja-paja bagi. Paja-paja baru gadang. Ayo dia lagi semangat untuk hidup, mesti hidup. Tapi orang nak abegi je.
Aduh bagi cik lah. Abagi ya, ambo baru gaik ya, ambo sabanala gaik jadi jauh. Itu semangatnya semangat ini dah gitu, semangat menuju akhirat lah. Semangat berbekal, semangat beramal, semangat mapuihan dosa-dosa, semangat untuk bersiap-siap. Lah harus begitu. Kalau ikut bentuk orangnya tak perlu mau kaji politik. Begini status perkembangan ekonomi tahun 2050 tak perlu leh. Agianlah ke orang leh. Kalau ikut bentuk-bentuk orang sini saja, tak perlu kaji wa kali 50 tahun akan datang Indonesia ko ba tak kaji wa leh. Suruh amalan nang mau 30 ngaji itu. Aduh apa-apa biaya-biaya nalah satu walah tapi masih sibuk yo. Ba ekonomi Indonesia 50 tahun akan datang, dah sekarang. Yang salah, orang lain banyak nak mengambil, tapi nak mengambil badan awak dah. Nak mengambil badan awak, anak pun nak mengambil awak. Paling-paling anak menangis 3 hari sudah mati, sudah tu nalah sibuk loh. Sibuk, nang kerantau balik. Yang segitu awak dulu. Jadi kaji awak pagi gini, kau kaji ramas lah. Sampai boleh ditetapkan masuk mengaji subuh kau baru patang sore lo. Di teleponnya mungkin dah tua ditetapkan je. Pandai-pandai saya menetap ambo, yo mau tetapkan je. Mengaji setiap Senin subuh. Tapi minggu ketiga itu kecilnya kan. Setiap Senin subuh. Karena ambo mengisi lu 3 balik setiap Senin. Nampak ada cak mengulang kaji lama. Kalau ilmu orang menangan kaji dua-duanya lah. Nendak. Kaji tafsir lah jadi atau kaji akhirat jadi. Ditetapkan sore kemarin. Alun mau terima SK-nya tapi tetapkan ada. Sekian kaji kita pagi ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Kalau nak betul kalau agak-agak orang berarti setiap Senin ketiga kajian kita agak marahlah kaji orang tua salah. Isian orang tua datang mengaji sana mudah-mudahan tak usah. Sebab nak mengaji perkembangan dunia, perkembangan ekonomi, bagaimana pandangan saudara tentang Indonesia sekian tahun datang pun nak mengaji itu enggak wilayah pun. Nan tua-tua saya datang setiap Senin mengaji kembali nak kita tobain orang tua-tua. Setiap itu kaji kita pagi ini. Semoga berfaedah. Kalau dapatnya kan setiap Senin, tapi kan tak miskin. Bisa kita ngaji semua sambung kan. Sekianlah kita akhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.